Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Dan kita akan menyambung dari edisi lanjutan video kemarin. Nah, kemarin kita mereview dari pusaka-pusaka ini Sobat. Nah, ada majalah keris, lalu juga ada pusaka jimatan Nogo Keke, lalu juga ada tombak jimatan yaitu tombak menur, lalu juga tombak jimatan Ron Suruh Pamekang Jagat. Lalu yang terakhir kemarin kita mereview dari pusaka langka. Ini adalah salah satu dari keris langka. Ada yang bilang yuyu rumpung. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, kita lanjut untuk mereview dari 4 buah pusaka yang ini, Sobat. Karena kemarin videonya kepanjangan, jadi biar Anda tidak bosan gitu. Jadi saya cut di pembahasan yang ini. Nah, pembahasan di pusaka yang ini. Nah, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari 4 buah pusaka ini, yang mana 3 buah pusaka ini dia berbentuk tombak cacing kanil, Sobat. Nah, kita akan melihat satu persatu seperti apa wujud dari pusaka yang pertama, yaitu tombak cacing kanil yang pertama. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari warangkanya. Ini adalah warangka tongkat komando. Nah, tongkat komando ada hiasan bintang di bagian ujungnya. Seperti ini. Kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa, Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, kalau Anda kemarin itu melihat dari saya mendapatkan pusaka ini adalah pusaka yang saya dapatkan waktu itu, Sobat. Dia berbentuk tongkat, jadi tongkat naga. Nah, tongkat naga di bagian dalamnya, di bagian dalam tongkatnya itu dia ada tombaknya, yaitu tombak pusaka cacing kanil. Coba kita akan menghitung dulu. Ini kira-kira lo berapa ini kemarin ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini lo-nya 11. Jadi tombak cacing kanil ini dia lo-nya 11. Dan kalau Anda melihat di sini, Sobat, di bagian ini ada semacam kayak stempelnya. Ternyata, nah, stempel ini ternyata kalau di dalam keterangan artikel di sini, nah, di tabloid atau di majalah keris ini, itu konon dipercaya untuk yang ada stempelnya itu adalah miliknya para bangsawan. Nah, para bangsawan zaman dahulu. Nanti mungkin di pembahasan secara lebih detail akan saya bahas mengenai tombak cacing kanil, tapi di video pembahasan khusus nanti, pembahasan cacing kanil, Sobat. Nah, ini di sini ada pembahasannya. Bahwasanya kalau mendapati pusaka cacing kanil dan dia ada semacam kayak stempelnya seperti ini, konon dipercaya ini adalah agamanya para bangsawan zaman dulu. Itu seperti itu, Sobat. Karena untuk di pusaka cacing kanil itu pun juga ada yang tidak ada stempelnya kayak gini. Nah, di sini pun nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Salah satunya juga tidak ada stempelnya kayak gini, Sobat. Nah, ini masih dalam keadaan masih kotor. Nah, masih kotor. Ini masih belum diwarangi. Nanti biar tak warangkan nanti, karena ini kemarin setelah saya mendapatkan itu langsung saya kirim ke tukang ukir saya biar cepat dikerjakan gitu loh. Nah, akhirnya ini kemarin selesai untuk diwarangkannya, tinggal mewarangi, Sobat. Nah, ini adalah tombak cacing kanil, lo-nya lo 11. Nah, 11 itu adalah, ada yang bilang kawelasan, simbol dari kasih sayang Tuhan. Kita akan lanjut untuk di tombak cacing kanil yang kedua, Sobat. Nah, ini kalau kita melihat untuk diwarangkannya lebih kecil daripada yang lainnya, karena memang untuk diukurannya pun juga ini lebih kecil. Nah, ini pun juga memakai warangka ukiran, Sobat. Nah, diukir seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini kalau Anda melihat di sini, Sobat, untuk di pamornya ini semacam kayak pamor gubet. Jadi semacam kayak pamor buntel mayat. Nah, ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji Ngawi. Saya mendapatkan pusaka-pusaka bagus itu banyak yang dari beliau. Coba kita akan hitung berapa ini kira-kira untuk di look-nya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini pun juga look-nya look 11, Sobat. Tetapi untuk di ukurannya dia lebih pendek. Nah, sama-sama look 11 tapi dia ukurannya lebih pendek. Kalau untuk yang ini kemungkinan untuk di pamornya adalah pamor semacam kayak pamor singkir atau juga pamor banyu mili. Tetapi untuk yang ini
dia pamornya adalah pamor buntel mayat atau pamor gubet. Nah, ini juga belum diwarangi. Jadi setelah saya mendapatkan kemarin, ini sebenarnya juga ada warangkanya sobat, tetapi warangkanya tidak saya pakai karena sangat sederhana dan saya tidak masuk lah. Tidak masuk kriteria saya, itulah kenapa akhirnya tidak saya pakai dan saya pesankan warangka khusus. Nah, ini adalah tombak cacing yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah tombak cacing. Kalau Anda kemarin ingat, saya mendapatkan 2 buah pusaka yang terbungkus kain mori. Nah, salah satunya adalah ini sobat. Yang pertama adalah dapur sabu inten, nah, lot 11. Lalu yang kedua adalah cacing kanil. Nah, cacing kanilnya ini sudah selesai diwarangi dan juga sudah selesai dibuatkan warangka baru. Untuk yang kerisnya sobat, yang sabu inten, ini masih di tukang warang saya. Jadi belum selesai diwarangi. Karena kapan hari itu saya serviskan warangkanya. Jadi biar diservis warangkanya dulu, setelah itu diwarangi. Nah, kalau untuk yang ini, tombak cacing kanil yang ini sudah diwarangi. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini sudah posisinya sudah diwarangi sobat. Nah, ini pun juga ada stempelnya. Nah, semacam kayak ada penanda khusus. Nah, yang mana di dalam keterangan majalah keris ini konon adalah agemannya para bangsawan kalau yang memakai kayak stempel khusus seperti ini. Nah, sama dengan halnya untuk yang ini sobat. Jadi 2 ini ada stempel khususnya, semacam kayak stempel gitu. Nah, berbeda dengan yang ini. Kalau untuk yang ini dia tidak ada sobat. Nah, jadi tidak ada model kayak stempelnya. Karena saya sangat yakin sekali pembuatan kayak gini, semacam kayak stempel ini pasti punya tujuan tertentu. Jadi tidak mungkin ini dibuat tanpa ada tujuan, karena leluhur kita dulu itu dalam membuat sesuatu itu pasti ada filosofinya. Entah itu lot 1, lot 3, lot 5, itu pasti dia mengandung filosofi. Sama halnya kayak gini, sama halnya dengan yang ini meskipun dia berbentuk cuma kayak stempel gitu saja, pasti ada maksud tertentu kenapa ini dibuat. Nah, kayak gitu. Untuk yang ini lotnya lot berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa ini ya? Coba kita akan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini lotnya lot 9 ini sobat. Nah, lot 9 itu adalah angka tertinggi, angka favorit saya itu 9, angka 9. Nah, yang satu ini lotnya lot 9, lalu yang 2 ini lotnya 11. Dan untuk yang satu ini dia tidak ada model kayak stempelnya, sedangkan yang 2 ini ada semacam kayak stempel khususnya sobat. Nah, ini keren ini. Ini pamornya pun juga semacam kayak pamor banyu mili atau bukan, juga mungkin pamor singkir, sama dengan pamor yang ini. Nah, 2 ini yang ada kayak stempelnya ini, kedua-duanya ini pamornya hampir sama sobat, yaitu pamor kayak pamor singkir atau juga pamor banyu mili. Nah, ini mantap ini. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Nah, kita lanjut ke pusaka pamungkas. Nah, pusaka pamungkas ini adalah tombak sobat. Nah, tombak ini saya mendapatkan, bisa dibilang menjadi sebuah rezeki saya, karena saya mendapatkannya itu apa ya, secara spontan. Secara spontan saya melihat bahwasanya salah satu dari teman saya itu punya apa ya, mendapatkan tombak gitu. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini ada semacam kayak kuning-kuningnya. Nah, kalau untuk saya sendiri meyakini ini adalah kinatah emas sobat. Hanya saja ini tinggal sedikit. Nah, ini bentuknya limaran, ada semacam kayak apa ya, kayak bunga gitu. Nah, itulah kenapa terus kemarin saya pesankan tutupnya. Nah, tutupnya ini tutup ukir ini sobat. Bagus banget ini. Saya sangat suka ini dengan ukirannya ini. Ukirannya rajin dan juga rapi sekali, bagus banget. Nah, ini panjang nih, tutupnya jadinya panjang kayak gini karena ada hiasan seperti kayak mahkota di bagian atasnya. Ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi ini sobat, pusaka ini. Nah, untuk di landaannya pun juga dia diukir kayak gini. Nah, diukir bagus banget loh ini.
Nah, seperti ini landaiannya pun juga berukir. Nah, panjang dari landaian dan juga tutupnya ini hampir sama. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini seperti apa ini. Ada kuning-kuningnya, meskipun apa ya, tinggal sedikit, tetapi ada kuning-kuningnya, atau saya meyakini ini mungkin adalah emas ini sobat. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah tombak dengan pamor bonang serenteng. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, bahkan pamor bonang serentengnya ini dia diwengkon atau apa ya, semacam kayak ada pamor wengkonnya. Nah, pamor bonang serenteng winengku. Nah, kayak gitu mungkin ya. Ini saya sangat yakin sekali ini dulunya pasti milik orang hebat atau juga orang bangsawan. Mungkin juga apa ya, ini menjadi sebuah pusaka ampuh, mungkin kayak gitu sobat di zamannya. Karena kalau kita sudah melihat ada bekas kinatahnya kayak gini, ini bukan apa ya, dimiliki bukan orang sembarangan berarti kalau kayak gini sobat. Nah, ini mantap loh ini. Ini kalau nggak salah kemarin dari keterangan pemiliknya dapurnya piring lanang kalau nggak salah kemarin ini. Nah, ini adalah pusaka mantap, dan pusaka ini bisa dikatakan menjadi sebuah primadona tersendiri sobat bagi saya. Posisinya sudah diwarangi dan juga sudah saya buatkan warangka baru yang lebih bagus. Saya mendapatkan ini kalau nggak salah nggak ada warangkanya, memang cuma bilah saja. Nah, bilah saja ini pun juga dia apa ya, mintanya juga lumayan ini maharnya. Tapi alhamdulillah saya berhasil memarinya, dan mewaranginya kapan hari itu dari keterangan pemiliknya. Tukang warangnya juga harus hati-hati mas, biar apa ya, biar sisa dari kinatahnya ini tidak tergerus gitu loh, biar tidak hilang gitu loh maksudnya. Nah, ini mantap ini, pusakanya bagus loh ya. Saya sangat seneng loh mendapatkan pusaka ini. Pamornya bonang serenteng winengku. Nah, di bonang serenteng winengku, karena di bagian pinggirnya ini semacam ada kayak wengkonnya. Nah, oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani, orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.